Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam yang disertai nikmat sehat walafiat, sehingga atas nikmat tersebut alhamdulillah kita semua masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa memuji atas kekuasaan Allah, masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salamnya semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, seperti yang sudah saya beritakan baik di Facebook atau di WA, bahwa saya akan menjelaskan tentang satu keilmuan yang dirahasiakan, yang begitu wingit, yang begitu sangat kuat power kekuatannya, yaitu ilmu atau ajian tumbal argo bumi, di mana ilmu ini suatu ilmu kanuragan tingkat tinggi yang digunakan oleh para pendekar zaman dahulu atau para ahli hikmah zaman dahulu untuk membela agama, membela tanah air, untuk melawan para penjajah ataupun para pengkhianat-pengkhianat agama dan bangsa. Sehingga ilmu ini sangat dirahasiakan dan tidak sembarangan, dan juga banyak yang tidak mengetahui tentang keberadaan ilmu ini. Namun di sini pertama saya mohon maaf, bukan untuk mengagung-agungkan, bukan untuk menyombong-nyombongkan diri, bukan merasa saya sok pintar, bukan merasa saya sok bisa, bukan merasa saya sok pewaris ilmu ini, bukan. Naudzubillah. Namun di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada semua ikhwan-ikhwan, semua saudara-saudara, khususnya yang menonton video ini. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya, terutama bagi kalangan para pecinta ilmu hikmah. Jadi sekali lagi mohon maaf, tidak ada unsur untuk kesombongan, tidak ada unsur untuk sok jago dan sebagainya. Bila ada ucapan-ucapan saya yang berbau kesombongan dan tingkah-tingkah yang berbau kesombongan, mohon dimaklum, karena ini hanya untuk berbagi pengalaman kepada semua. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan di dalam episode sekarang ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Tujuannya satu, hanya untuk membela diri,
hanya untuk membela agama Allah, hanya untuk membela NKRI. Karena hukumnya wajib untuk meraksa diri kita dari kezaliman orang. Siapapun yang ingin melukai kulit kita, wajib kita jaga, karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya kita melawan takdir, bukan kita melawan takdir supaya kita tidak luka, bukan, tapi tujuannya supaya kita diselamatkan dari ancaman-ancaman orang yang zalim. Karena tugas kita sebagai manusia adalah meraksa diri, menjaga diri kita, merawat diri kita. Apalagi sampai agama kita dizolimi, NKRI kita dirusak. Nah, dalam kesempatan ini, sebelum saya lanjutkan pembicaraan dan pembahasan ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tapi ingat, komen yang baik-baik saja. Sekali lagi, ikuti terus channel Zamzami TV. Insya Allah akan selalu membahas seputar ilmu hikmah dan seputar perjalanan astral, baik untuk penarikan, baik untuk mediumisasi, mencari informasi-informasi yang belum terpecahkan dan lain-lain. Dan insya Allah selalu akan ada ijazah yang akan saya berikan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengenai ajian tumbal argo bumi, ialah satu ilmu yang sangat-sangat fenomenal di zamannya dulu. Ilmu ini berasal dari Syekh Subakir yang diwariskan terus sampai ke para wali, sehingga terus diturunkan kepada murid-muridnya terus sampai masih ada di zaman sekarang yang masih selalu mengamalkan. Itulah salah satu sanad dari kajian tumbal argo bumi. Selain untuk kekuatan, kedugalan, kejadukan, kekebalan, bisa untuk tumbal rumah, tumbal toko, kantor, dan lain-lain. Artinya supaya tempat kita tidak jebol oleh serangan-serangan sihir, santet, dan sebagainya. Syariatnya kita pagar dengan ilmu ini. Hakikatnya Allah yang menjaga, karena semuanya itu harus disertai dengan syariat. Karena kalau tidak bersyariat, berarti kita sudah hebat, berarti makomnya sudah tinggi. Orang yang tidak percaya dengan syariat berarti dia makomnya sudah tinggi. Berarti mereka kalau makan tidak perlu pakai nasi, langsung minta sama Allah, langsung kenyang. Berarti dikala mereka pengen minum, tidak boleh. Jadi tidak meminta, tidak dengan menggunakan air, langsung minta kepada Allah, langsung dahaganya hilang. Itulah fungsinya syariat. Semuanya harus berjalan dengan syariat. Kita tidak bisa berjalan kalau kaki kita tidak digerakkan. Kita tidak bisa makan kalau si nasi itu tidak kita ambil. Berarti kan ini suatu syariat. Nah, bagaimana syariat ini supaya bisa tersambung kepada Gusti Allah dalam perihal ilmu? Syariat itu umum. Apa saja yang berunsur syariat, yang terpenting tidak melenceng dari akidah agama. Yang terpenting tidak melenceng dari hukum-hukum syara. Itu diperbolehkan. Yang terpenting
iktikad hati kita selalu munajat, pasrah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan meminum satu cangkir kopi ini, mata saya, ibaratnya mata saya hilang ngantuknya, syariatnya. Tapi hakikatnya Allah yang telah menghilangkan rasa kantuk itu. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Bismillah. Ngopi dulu. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sedikit tingkatan atau satu faedah dalam ajian Argo Bumi. Salah satunya untuk anti sajam, bukan berarti untuk jago-jagoan, mohon maaf. Di sini hanya untuk membuktikan kekuasaan Allah melalui sebuah ilmu dan hanya untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan semuanya bisa dan bisa membawanya untuk di jalan kebenaran. Pertama, saya akan menggunakan jarum, yaitu untuk tusukan. Untuk tusukan. Jadi tahap awal dalam belajar kekebalan, gunakanlah jarum. Jangan terlalu ceroboh. Jadi ilmu ini setelah kita riyadohi, tatkala kita ingin menggunakan, cukup baca 3 kali. Setiap 1 kali baca jangan nafas. Lalu memohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon perlindungan dan kuasamu dari segala yang membahayakan kepada diri hamba. Contoh jarum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tidak apa-apa dan jarumnya pun bengkok. Boleh kita tekan seperti ini. Itu tidak apa-apa insya Allah. Yang terpenting satu, kuncinya yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, jauhkan niat untuk kesombongan. Tahapan yang kedua ialah pisau. Tahapan yang kedua ialah pisau. Dikala keyakinan kita setelah menggunakan jarum ini sudah matang, baru kita menggunakan pisau. Tata caranya masih sama, yaitu baca 3 kali. Setiap 1 kali jangan nafas. Minta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Jadi intinya keyakinan. Dan tahapan yang ketiga, memakai golok, terserah, mau langsung ke kantor juga terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tidak apa-apa. Nah, sebelum ke tingkat selanjutnya, ke tingkat cutter, jadi saya akan memberi bocoran tentang tata cara. Jadi ilmu ini ada 2 cara untuk menguasainya. 1, dengan berpuasa.
selama 7 hari bila ruh. Jadi pantangannya jangan memakan yang bernyawa, yang asalnya bernyawa, ataupun yang keluar dari yang bernyawa seperti telur. Itu untuk yang berpuasa. Kalau yang tidak puasa, itu nanti ada pengisian khusus. Terima jadi cukup dengan mewiridkan. Jadi bagi siapa yang ingin ijazah, silahkan datang langsung ke Majelis Riyadatul Hikmah, Kampung Sukasari, RT 1 RW 1, Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dan untuk yang ijazah puasa, nanti akan saya ijazahkan, akan saya turunkan, akan saya berikan, pasti akan saya berikan, akan saya turunkan kepada siapa saja yang menonton video ini, siapa saja yang mendukung channel ini berhak untuk mengamalkannya. Tahapan dengan cutter. Namun untuk tahapan yang ini jangan ceroboh. Jadi kita harus pelan-pelan dulu. Karena ketajaman cutter silet itu sangat luar biasa. Jadi satu harus pelan-pelan dulu, namun tetap yakin kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya satu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ilmu ini bukan untuk kesombongan. Ilmu ini bukan untuk adu kekuatan, tapi hanya untuk jaga diri, jaga keluarga dari segala ancaman-ancaman yang membahayakan. Nah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan tentang ilmu ajian tumbal argo bumi. Siapa saja yang mengamalkan ilmu ini, insya Allah akan menjadi ahli pengisian yang handal, ahli gembleng yang handal, baik pengisian orang ataupun pengisian media dan sebagainya. Untuk pengijazahan, insya Allah akan saya ijazahkan di episode 2, masih dalam penjelasan ilmu ajian tumbal argo bumi. Jangan lupa, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, dukung terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mudah-mudahan ilmu ini ada manfaatnya, ada barokahnya untuk kita semua sebagai pecinta ilmu hikmah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.